Nah, buat kalian yang punya kabel roll seperti ini, biasanya kabel seperti ini gampang rusak dikarenakan kabelnya itu hanya menggunakan kabel serabut. Artinya kabel yang digunakan ini kabel yang kualitas sangat jelek ya. Sehingga ketika kita gunakan sering kita tarik, kita sering putar, kita tarik, itu menyebabkan kabelnya menjadi putus di bagian dalam dan kita tidak tahu bagian mana yang putus, karena kan ini kabelnya panjang, putusnya di mana pada saat kita tarik itu tidak tahu. Nah, kalau kalian punya alat untuk mendeteksi bagian kabel di mana yang putus itu enak. Tapi kalau tidak ada, nah ini yang repot. Tapi kalau saya untuk kabel yang seperti ini kalau rusak biasanya akan saya ganti kabel di bagian dalam. Kenapa? Karena kabel yang digunakan itu sangat jelek sekali. Hanya menggunakan kabel serabut saja. Nah, untuk proses perbaikannya juga sangat mudah. Kalian tinggal buka skru yang bagian dalam, lalu kalian lepaskan seperti ini. Nah, di bagian dalam ini kan sebelumnya ada kabel roll seperti ini, kabel panjang sekitar 10 meter atau 8 meter seperti itu. Nah, ini sudah saya lepaskan kabelnya karena memang sudah putus, beberapa kali pakai sudah putus dan putusnya itu tidak tahu di bagian mana. Dan ini saya lepaskan saja. Langkah berikutnya di sini ada skru tiga buah, kalian bisa lepaskan di sini, dan di sini. Nah, setelah kalian lepaskan, kurang lebih penampakan di dalamnya seperti ini. Dan ini juga untuk lampu indikatornya juga sudah gosong. Nanti kita ganti lampu indikatornya. Lampu indikator ini fungsinya untuk menandakan kalau di dalam sini ada listrik, itu lampu indikatornya akan menyala. Nah, di sini terdapat satu buah resistor. Ini resistor 100 atau biasanya 100 kilo ohm atau 150 itu bisa digunakan. Nah, kita akan coba, ini sudah saya belikan kabel pengganti. Nah, saya penggantinya kabel menggunakan kabel yang cukup lumayan bagus. Ini kabel Eterna ya. Nah, ini kabel Eterna 2 kali 0,75 mm. Jadi ini agak lumayan bagus. Jadi ini tidak terlalu kaku, karena nanti kalau terlalu kaku itu susah juga untuk digulung ya. Ya, pakai yang jenis ini yang 0,75 mm ini bisa di roll dan cukup lumayan bagus. Ini saya ganti dengan panjang kurang lebih 8 meter ya. Nah, kita perbaiki dulu untuk lampu indikatornya. Indikator kalau ada listrik dia menyala. Tadi kan ini sudah kosong. Nah, kalau ada listrik nanti di sini dia akan menyala. Nah, ini lampu indikatornya sudah gosong seperti ini. Nah, untuk penggantinya kalian bisa gunakan lampu LED merah seperti ini. Nah, kalau kalian beli di toko elektronik, ini lampu LED merah 5 mm ya. Jadi lampu indikator LED merah 5 mm. Nah, ini harganya cukup murah. Ini tadi saya beli per bijinya itu cuman 200 perak ya. 200 perak saya beli 3, totalnya 600. Jadi sangat murah ya. Kalau di toko elektronik ini ada. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk pemasangan pada saat beli biasanya kondisi seperti ini. Masih panjang kakinya, tapi biasanya ada salah satu kaki yang lebih panjang. Perhatikan di sini ya. Ini lebih panjang, ini pendek. Nah, yang panjang itu menandakan kutub positif. Jadi, lampu ini dia ada polarity ya. Dia ada plus minusnya. Kalian tidak boleh salah dalam penyambungan. Kalau salah nanti bisa putus ataupun terbakar. Nah, ini kalau lampu ini LED ini dia ada positif, ada negatifnya. Nah, bagaimana cara menentukan jika memang misalnya ambil dari copotan itu kan nggak tahu ya, ini misalnya kakinya sama panjang seperti ini. Nah, kalian tidak tahu bagaimana cara menentukan positif dan negatif. Nah, kalian bisa gunakan multimeter digital. Nah, sebagai contoh seperti ini. Dengan menggunakan multimeter digital seperti ini, positif dan negatif itu bisa kita tentukan. Misalnya seperti ini. Yang merah ini menandakan positif,
Nah, yang hitam ini negatif. Nah, kalau dia benar, lampu LED-nya dia akan menyala. Nah, kita sebagai contoh seperti ini. Kalau benar, lampu merah itu dia akan menyala. Kalau terbalik seperti ini, misalnya positif dan negatif, dia tidak akan menyala. Nah, kalau tidak menyala seperti ini, artinya yang bagian merah itu, nah, kita ulangi seperti ini. Nah, kalau benar seperti ini, yang merah itu positif, yang hitam itu negatif. Nah, seperti itu cara menentukan bagian positif dan bagian negatifnya. Nah, selanjutnya untuk pemasangan, yang bagian positif itu kalian sambungkan ke bagian resistor. Jadi kan untuk lampu LED ini tadi kan ada positif dan negatif kan. Nah, yang bagian positif itu kalian hubungkan ke resistor yang 100 atau 150 kilo ohm. Kemudian yang satu lagi itu kalian hubungkan ke colokan yang satunya. Jadi ini lubang colokan itu kan ada dua, di kiri dan di kanan. Yang di kiri itu kalian hubungkan salah satu ke resistor, dan yang kanan itu kalian hubungkan satu lagi ke bagian negatif dari lampu LED-nya. Nah, seperti ini. Ini kita hubungkan nanti ke resistor 1, lalu kita hubungkan ke bagian positif dari lampu LED. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi tidak perlu kalian menggunakan dioda ataupun yang lainnya. Kalau kalian mau pakai tidak apa-apa. Tapi kalau saya hanya menggunakan dua komponen ini saja. Resistor 150 kilo ohm atau 100 ohm, 100 kilo ohm itu bisa. Dan satu buah LED LED merah 5 mm. Nah, untuk pemasangannya seperti ini saja. Kemudian kita kasih timah solder sedikit. Nah, hasil akhir seperti ini ya. Jadi ini sudah selesai. Sekarang kita akan ganti kabel yang panjangnya untuk kita gulung ya. Jadi kita ganti nanti dengan kabel ethernya yang sudah kita beli ini. Untuk pemasangannya juga sangat mudah. Kalian tinggal masukkan saja ini dua buah kabel yang kita siapkan sebagai pengganti ke bagian masing-masing colokan sini ya. Nah, ini kita lepaskan skrunya, kemudian kita pasang di sini satu dan di sebelahnya juga satu. Nah, kalau sudah kalian tinggal masukkan saja ke lubangnya seperti ini. Ini sudah kita pakai kabel yang baru ya, kabel Etherna yang 0,75 mm tadi. Kita masukkan dan kemudian kita ikat dengan skru yang sudah di bagian belakang. Jadi ada 3 skru di bagian belakang, ini kalian pasang kembali. Nah, langkah terakhir setelah kalian pasang, nah kita tinggal masukkan saja kabel pengganti ini ke bagian lubang ininya. Ingat jangan dulu salah pasang, nanti harus bongkar lagi. Jadi kabelnya kita keluarkan dulu seperti ini, lalu kita pasang di bagian stekernya. Pasang kembali skru pada bagian belakang sebagai pengikat supaya tidak lepas. Dan kabel siap kita gulung. Nah, ini 8 meter saya pasang. Ini sudah bisa digulung. Jadi kalau untuk kabel yang terlalu besar nanti dia tidak mau digulung seperti ini ya. Untuk yang ukuran 0,75 ini sedang cocok dan pas untuk digulung. Jadi dia tidak kaku. Nah, di bagian ujung kita pasang colokan seperti ini. Nah, langkah terakhir tinggal kita uji coba. Kita colokkan ke bagian listrik PLN 220. Kemudian kita perhatikan indikator yang sudah kita pasang apakah berfungsi dengan baik. Lihat di sini mati, kita tekan, nah ini menyala. Kita tekan lagi dia mati. Kita tekan on, dia menyala. Jadi indikatornya bisa bekerja dengan baik. Selamat mencoba dan semoga sukses.